Awali acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai, menyanyikan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, memasuki acara inti pada pagi hari ini. Jadi sebelum memasuki ke acara yang inti, akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait apa saja yang akan disampaikan pada acara ini. Yang pertama yaitu nantinya akan disampaikan sambutan oleh Bapak Kepala Bidang Mutasi dan Promosi. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teknis terkait technical meeting, eh, persiapan upacara pengambilan sumpah janji PNS tahun 2026, kemudian yang akan dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian nantinya akan setelah pada akhirnya nanti akan disampaikan daftar nama yang telah kami susun berdasarkan usulan dari Bapak Ibu sekalian untuk nantinya dapat dijadikan koreksi, dan apabila sudah memenuhi syarat dan memang sudah fix untuk diusulkan, nantinya akan dilanjutkan dengan undangan peserta. Baik, acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Agus Nugroho Adi Prasetyo, SHMH, kami persilahkan. Iya, matur suwun Mbak Uut atas waktunya. Suara saya kedengar Mbak Uut dan rekan-rekan. Terdengar Bapak? Ya, alhamdulillah. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, para pengelola kepegawaian pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, para pengelola kepegawaian pada cabang dinas di lingkungan dinas pendidikan, kemudian Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan technical meeting pada hari ini, serta rekan-rekan dari bidang mutasi promosi, khususnya Polja Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Syukur marilah kita senantiasa panjatkan Bapak Ibu kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat ibadah kegiatan technical meeting dalam rangka persiapan pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji PNS yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni tahun 2026 pada hari Rabu. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir, pada dasarnya baik kegiatan pengambilan sumpah dan janji PNS ini adalah merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam perjalanan karir
ASN, khususnya dalam PNS, karena sumpah dan janji ini bukan sekedar rangkaian kalimat formalitas, administratif, atau seremonial, tapi juga sebuah ikrar yang memiliki makna moral, hukum, spiritual yang sangat tinggi. Karena melalui sumpah dan janji itu, seorang PNS menyatakan sanggup dan komitmen dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dasar dari aparatur sipil negara, kemudian falsafah negara juga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintah. Sumpah janji ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban mutlak dari seorang ASN kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pada tahun ini, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan pada pelaksanaan sumpah janji pada 24 Juli 2026 ini terdapat 563 peserta yang terbagi dari 4 agama, yaitu Islam sebanyak 503 peserta, Kristen sebanyak 16, Katolik sebanyak 5 orang, dan Buddha sebanyak 5 orang. Jumlah peserta ini cukup besar untuk menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk pribadi, tapi juga menjadi momentum penting bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi kepada pelayanan, ya, Bapak Ibu. Dalam hal ini memperdomani prinsip-prinsip atau nilai-nilai utama kita, yaitu integritas, serta disiplin dan kepatuhan sebagai aparatur sipil negara. Sebagaimana telah kami informasikan sebelumnya, pelaksanaan sumpah janji PNS ini akan dilaksanakan secara daring dari kantor atau unit kerja masing-masing dengan menggunakan layout standar yang telah ditentukan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, kami meminta seluruh peserta untuk mempersiapkan segala kebutuhan teknis sejak awal, mulai dari ruangan, perangkat pendukung, jaringan internet, sarana prasarana lainnya, pakaian dinas, hingga penempatan kamera sesuai standar yang telah ditetapkan. Karena bagaimanapun juga kegiatan sumpah dan janji ini sebetulnya adalah kegiatan yang sudah terstandar pelaksanaannya. Namun karena jumlah peserta yang melaksanakan sumpah dan janji ini cukup besar, ada 563, sehingga kita laksanakan ada perwakilan yang akan dilakukan pengambilan sumpah janji di kantor BKD Provinsi Jawa Tengah bersama beberapa asisten pemerintah, asisten administrasi, dan juga tim BKD di Aula Meritokrasi. Tapi sebagian besar akan dilaksanakan secara daring yang tadi sudah kami sampaikan. Sehingga perlu disampaikan betul dan diperhatikan betul standar pelaksanaan dari pengambilan sumpah janji ini supaya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku, Bapak Ibu. Jadi ini adalah kemudahan yang sudah kita lakukan, sehingga namun dalam kemudahan itu kita tetap memperhatikan koridor-koridor yang standar yang sudah ada. Kami mengharapkan agar peserta, terutama Bapak Ibu di Bangunan Kepegawaian OPD, dan nanti menyampaikan ke seluruh peserta agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan yang sudah disampaikan, yang nanti akan disampaikan pada technical meeting pada hari ini, sehingga hal teknis yang nanti dapat dilaksanakan dapat jelas, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi atau penafsiran ganda terkait dengan hal-hal yang sudah kami sampaikan. Kami juga menegaskan bahwa setiap peserta wajib mengikuti, peserta yang tadi 563 itu wajib mengikuti seluruh rangkaian pengambilan sumpah janji, mulai dari persiapan, registrasi, gladi, pelaksanaan upacara, hingga berakhirnya seluruh prosesi. Kehadiran peserta harus dapat dipantau secara penuh selama kegiatan berlangsung. Apabila ditemukan peserta yang tidak mengikuti ketentuan, tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis, tidak mengikuti rangkaian yang tadi sudah saya sampaikan, dan tidak mematuhi tata tertib pelaksanaan pengambilan sumpah janji, maka konsekuensinya yang bersangkutan tidak dapat dinyatakan telah mengikuti kegiatan secara sah dan tidak akan diterbitkan berita acara pengambilan sumpah dan janji. Konsekuensinya seperti itu. Ketentuan ini mohon dipahami agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji PNS ini dilaksanakan. Bapak Ibu pengelola kepegawaian dan Bapak Ibu yang hadir,
kami berharap agar seluruh peserta dapat memanfaatkan momen technical meeting ini untuk memastikan agar semua syarat dan ketentuan tadi dapat terpenuhi dengan baik. Jangan ragu Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, perlu diklarifikasi, nanti tim dari BKD Provinsi akan menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga pelaksanaan sumpah janji, pengambilan sumpah janji di instansi Bapak Ibu dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya dapat menimbulkan kemanfaatan bagi kita semua, baik pada Pak ASN yang bersangkutan maupun bagi kita lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, kerjasamanya, serta komitmen dari seluruh peserta. Semoga pelaksanaan pengambilan sumpah janji PNS ini dapat berjalan dengan lancar, tertib dan khidmat, serta memberikan makna yang mendalam bagi seluruh peserta untuk nantinya akan membuktikan komitmen kita sebagai aparatur yang profesional, berintegritas, dan berakhlak. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Mohon dapat dimanfaatkan momen technical meeting ini seperti yang tadi kami sudah sampaikan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Utami selaku pembawa acara dan tim teknis. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Nugroho Adi Prasetyo, Kepala Bidang Mutasi Promosi BKD Provinsi Jawa Tengah. Baik, acara selanjutnya yaitu penjelasan teknis terkait upacara pengambilan Sumpah Janji PNS di tahun 2026 ini yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua Pokja KP dan LAK, Ibu Putri Frista Devi Astuti Nugrahita, SSTP MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, matur nuwun Mbak Utami. Yang terhormat Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Ibu Kasubag Umpep seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, dan yang terhormat serta Zoom pada hari ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu kami sampaikan technical meeting pengambilan sumpah janji PNS. Baik, untuk dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Maksud dan tujuan yaitu menyamakan persepsi teknis pelaksanaan upacara Sumpah Janji PNS, mempersiapkan pemetaan kebutuhan Satpras pendukung kegiatan, mengkoordinasikan pembagian peran atau tugas pelaksanaan kegiatan, meminimalisir permasalahan pada pelaksanaan kegiatan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk rencana pelaksanaan gladi Sumpah Janji yaitu di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Untuk waktu gladinya yaitu jam 9 sampai dengan selesai. Tempat aula meritrokrasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bagi yang simbolis, dan Zoom pakaian PDH hari Selasa. Untuk pelaksanaan gladi nanti harap diikutin untuk keseluruhan OPD. Jadi meskipun tidak gladi di BKD, tapi di masing-masing OPD tetap harus mengikuti gladi tersebut. Baik, untuk selanjutnya pelaksanaan kegiatan Sumpah Janji akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 sampai dengan selesai. Tempat aula meritokrasi BKD Provinsi Jawa Tengah bagi yang simbolis, dan Zoom meeting bagi OPD lain yang tidak simbolis. Untuk pejabat pengambil sumpah nanti Bapak Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Pakaian pelaksanaan yaitu korpri lengkap. Untuk susunan acara yang pertama registrasi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 pengambilan sumpah janji, 4 sambutan asisten administrasi, kelima doa penutup, keenam pemberian ucapan selamat, dan ketujuh foto bersama. Untuk nanti teknisnya akan disampaikan oleh rekan kami. Lanjut saja. Tata cara pengambilan sumpah janji. Sebelum pengucapan sumpah janji, peserta berdiri sesuai arahan MC atau protokol. Kemudian peserta mengikuti instruksi pejabat pengambil sumpah. Peserta mengikuti arahan rohaniwan sesuai masing-masing agama. Saat pengucapan sumpah janji, mengikuti setiap kalimat yang dibacakan pejabat pengambil sumpah dengan jelas dan lantang. Tidak diperkenankan berbicara selain mengikuti teks sumpah janji, menjaga sikap sempurna dan khidmat. Setelah pengucapan, menandatangani berita acara sumpah janji dan kembali ke tempat masing-masing. Untuk tata tertib yaitu peserta diharapkan hadir tepat waktu, mengenakan pakaian sesuai ketentuan yaitu korpri lengkap, menjaga ketertiban selama acara berlangsung, telepon seluler dalam mode senyap atau silent, tidak meninggalkan ruangan selama prosesi acara, tidak diperkenankan merokok di area kegiatan, menjaga kebersihan dan kerapian tempat acara, mengikuti seluruh arahan panitia dan protokol, peserta yang terlambat atau tidak mengikuti seluruh prosesi upacara pengambilan sumpah janji dianggap belum mengikuti dan tidak diterbitkan berita acara. Kemudian, jumlah peserta sumpah janji 2026 sejumlah 563 peserta. Peserta melaksanakan upacara sumpah janji secara bersama-sama di masing-masing dinas induk, kecuali untuk cabang dinas pendidikan disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Peserta terdiri dari agama Islam 532 orang, Kristen 16 orang, Katolik 13 orang, dan agama Buddha 2 orang. Peserta yang ditunjuk sebagai simbolis adalah perwakilan dari agama Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut peserta simbolis. Untuk agama Islam, peserta simbolis yang harus datang ke BKD, baik gladi maupun saat pelaksanaan, yaitu yang pertama, Saudara Naufal Andika Mahendra STRIP dari BPKAD, Saudara Octavia Hadiansari STRIP dari Bapeda, Saudara Muhammad Bagas Setiawan STRIP, Saudari Elsa Veronica Putri Melati STRIP, Saudara Kuku Ariwibowo STRIP, Saudara Lavida Putra Ade Ardiansyah STRIP dari Seda, kemudian Saudari Estianola Zaidar Afwa Arianto STRIP dari Diskom Diki. Kemudian untuk simbolis agama Kristen yaitu Saudari Astrela Wimala Santi SGZ RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo. Untuk agama Katolik simbolisnya Saudari Immanuela Indraning Tias Wulandari dari RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo. Kemudian untuk agama Buddha perwakilan dari Dr. Dea Alberta Setiawati SPB RSJD Arif Zainuddin. Baik Bapak Ibu sekalian, bisa dicek juga nih Bapak Ibu untuk rekap peserta per UPD. Kalau ada kesalahan mungkin nanti bisa mengabari ke tim kami. Bisa dilihat BPKAD ada 1, Bapenda ada 1, Bapeda 1, Cabdin 1 28, Cabdin 2 27, Cabdin 3 ada 11 peserta, Cabdin 4 2, Cabdin 9 42, Cabdin 5 52, Cabdin 6 17, Cabdin 8 33, Cabdin 10 23, Cabdin 11 19, Cabdin 12 19, Dinas Arsip dan Perpustakaan 2, Dispora 2, Dinas Kesehatan 12, Dinas Komunikasi Informatika dan Digital 1, DLHK 1, Dinas PU dan Tata Ruang 8, Dispermade 1, Dinas Pendidikan 3, Dinas Perhubungan 10, Disperindak 2, Disnakan 1, Dinsos 2, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo 35, RSJD Arif Zainuddin 14, RSJD
Dr. RM Sujarwadi 21, Rumah Sakit Mata Suparjo Rustam 1, Rumah Sakit Adiatma 42, Rumah Sakit Muardi 48, Rumah Sakit Dr. Rehata 21, Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo 52, Seda 6, dan Sekretariat DPRD ada 2. Baik Bapak Ibu sekalian, sarana prasarana dalam mendukung acara dimaksud perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, antara lain gedung, komputer atau laptop, operator, layar atau proyeksi monitor, kamera atau webcam, sound system, meja dan kursi, dan jaringan internet. Kemudian berikut layout upacara pengambilan sumpah janji PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, J Bapak Ibu. Nanti disesuaikan seperti layout tersebut. Ini kalau untuk bagi yang online, jadi nanti kamera, layar, dan peserta sumpah janji secara online bisa dibariskan di depan kamera. Layout dimaksud agar memudahkan panitia dan peserta dapat menyesuaikan dengan kondisi seharusnya. Pada saat pelaksanaan upacara sampai dengan selesai, diharapkan para peserta tidak duduk di kursi, tetapi dengan posisi berdiri siap dan sikap sempurna. Agar upacara berjalan dengan hikmat, dimohon agar peserta dapat mengikuti dengan tertib dan penuh hikmat, dan jalannya upacara akan dipandu oleh MC. Untuk OPD, peserta wajib didampingi atasan langsung dan sebagai saksi minimal pejabat administrator eselon 3. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian paparan terkait sumpah janji. Nanti untuk tanya jawab nanti bisa disampaikan, dan selanjutnya diskusi kami serahkan kembali ke MC ke Mbak Utami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada secara teknis ada tambahan dari Mas Budi. Monggo Mas Budi terkait teknis acaranya nanti dapat disampaikan sebagai tambahannya. Matur suwun Mbak Dwi Utami selaku MC pada acara Technical Meeting pada hari ini. Izin hanya menambahkan terkait dengan tadi kan sudah disampaikan bahwasannya untuk pelaksanaan Sumpah Janji tahun ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu ada simbolis yang datang ke lokasi dan ada yang melaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Yang perlu kami tekankan yaitu adalah untuk pelaksanaan online secara Zoom Meeting, setiap OPD kami berikan maksimal satu akun untuk mengikuti Zoom meeting. Jadi nanti monggo bisa disesuaikan dengan lokasi masing-masing. Contoh misalkan cabang dinas pendidikan, monggo bisa difasilitasi untuk pelaksanaan sumpah janji di satu lokasi. Monggo, entah itu di cabang dinas pendidikan di kantornya ataupun di sekolah. Monggo. Yang penting satu OPD, satu tilok ya Bapak Ibu ya. Tidak diperkenankan satu OPD beberapa tilok. Terus kemudian yang selanjutnya, selama pelaksanaan sumpah janji tadi sudah dijelaskan bahwasannya seluruh peserta diharapkan untuk sikap posisi berdiri sempurna dari awal pelaksanaan sumpah janji sampai dengan selesai. Karena evaluasi dari pelaksanaan sumpah janji tahun kemarin itu ada beberapa OPD yang selama pelaksanaan ada yang duduk, ada yang berdiri. Maka dari itu untuk tahun ini kami sampaikan bahwasanya selama proses pelaksanaan sumpah janji dari awal sampai dengan akhir diminta untuk peserta untuk sikap berdiri sempurna dari awal sampai dengan akhir. Mungkin itu tambahan dari kami dan selanjutnya bisa dibahas di forum diskusi. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tambahan teknisnya Mas Ruli. Tadi beberapa rekan kita ada yang baru bergabung ya, tadi dari Cabdin 13, dari Rumah Sakit Suparjo Rustam, kemudian dari Komdiji baru bergabung. Nanti monggo dapat berdiskusi di ruangan ini. Untuk itu Bapak Ibu, tadi ada tambahan sedikit juga dari saya. Jadi
pada saat pelaksanaan sumpah janjinya itu tidak diperkenankan cuti. Nggih, karena dari yang tahun lalu ada ditemukan bahwa YBS ini cuti. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada daftar kehadiran di saat pelaksanaan nantinya yang diawasi oleh masing-masing umpek di OPD masing-masing. Jadi tidak diperkenankan dalam keadaan cuti atau dalam keadaan selain hadir. Apabila pada saat hari H ditemui pegawai yang akan disumpah ternyata berhalangan hadir, maka tidak akan mendapatkan BA sumpah janji di tahun 2026 dan dapat diusulkan di tahun berikutnya. Karena kemarin ada yang cuti izin karena sesuatu hal, kemudian tetap diikutkan sebagai dasar hadir. Itu tidak diperkenankan di Bapak Ibu. Karena nantinya saat Zoom satu-satu akan kami cek jumlah orang per orangnya. Kemudian berkaca dari tahun lalu, itu yang sering terjadi kendala yaitu jaringan di Bapak Ibu. Jaringan, kemudian ketersediaan ruang. Nah, ini monggo nanti untuk yang Capdin, kesiapannya seperti apa dapat ditanyakan atau diskusikan di sini. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya atau masih belum jelas terkait tadi arahan dari kami terkait teknisnya? Atau mungkin ada kendala misalkan gitu, kalau yang tahun lalu seperti dinas sosial itu kan banyak panti dan sebagainya macamnya, apakah nantinya terkendala atau tidak? Kemudian dari cabang dinas pendidikan mengumpulkan dari para pesertanya, apakah kesulitan atau tidak? Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan dapat disampaikan. Mumpung belum gladi nggih, nanti setelah ini kami anggap ketika tidak ada pertanyaan, kami anggap sudah fix. Nanti daftar nominatif pesertanya akan kami share setelah technical meeting ini selesai. Monggo, apakah ada pertanyaan? Mas ya. Kalau ada yang bertanya dapat raise hand. Izin bertanya Mbak Dwi. Oke, monggo Bapak. Eh, Tadi dari kami ada dua yang sebagai perwakilan eh, dari Amino, nggih. Nah, itu tekniknya nanti standby di BKD jam berapa? Kemudian apa yang harus dibawa? Yang dibawa oleh mereka. Kemudian berarti yang lainnya standby di OPD masing-masing, nggih, Mbak. Oke, baik Bapak, akan langsung saya jawab ya. Baik, nanti untuk yang hadir secara luring akan ada undangan tersendiri Bapak. Jadi nanti yang luring akan mendapatkan undangan gladi secara luring dan undangan pelaksanaan secara luring yang nanti dapat digunakan. Mungkin apabila ada yang dari luar kota dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan surat tugas begitu nggih. Kemudian untuk apa yang perlu dibawa nantinya juga sama yang disampaikan pertama tadi, nanti ketika hari gladi masih memakai seragam PDH pada hari itu. Kemudian di hari pelaksanaan untuk keseluruhan baik yang luring maupun daring sama memakai seragam korpri lengkap ber-PC. Jadi nanti untuk kehadiran berapa jam sebelumnya akan kami sampaikan dalam undangan Bapak. Nggih, insya Allah nanti jika pas pelaksanaan biasanya 1,5 jam sebelumnya sudah hadir di PKD. Kemudian kalau untuk gladi nanti 1/2 jam sebelumnya sudah hadir di PKD. Nanti akan ada undangan untuk OPD-OPD yang perwakilan eh, peserta luring di PKD. Begitu. Sebagai izin kami juga Bapak ke OPD beliau sebagai izin bahwa kami mengundang peserta tersebut. Nonton nih Bapak. Jadi untuk teman-teman lain yang dari Amino nanti bisa mengikuti melalui Zoom yang terpusat di Aminonya. Jadi untuk yang datang ke BKD tidak perlu membawa saksi Bapak. Tadi kan kalau yang dari Zoom kan harus wajib ya menghadirkan saksi minimal eselon 3 dan atasan langsung. Nah ketika nanti yang datang ataupun perwakilan lain ya yang datang ke BKD tidak perlu diantar gitu. Tapi kalau misalnya diantar lebih baik gitu. Tapi kalau pun tidak ada, enggak apa-apa karena saksinya kan nanti kami sediakan dari BKD. Gitu. Nggih, matur suwun Mbak Dwi. Ye, sami-sami, Pak.
Dari Dinsos apakah sudah masuk ke dalam ruangan Zoom? Karena Mampun, tadi ada pertanyaan ya, tadi pertanyaan via telepon, nanti mungkin dijawab dengan Mas Ruli terkait teknisnya. Apabila ada dua UPD, ya, balai ini, atau panti yang di dalam OPD tersebut, bagaimana begitu teknisnya Mas Ruli? Monggo yang dari Dinsos, apakah sudah bergabung di sini? gitu. Nggih. Aduh, maksudnya gimana nih Pak? Gila. Halo. Jadi, sampun Mas. Dengar? Eh, yang dari Dinsos itu peserta ada 2 orang, itu dari panti mana saja Mbak? Panti Purworejo sama Kendal, Mas. Purworejo sama Kendal ya? Jadi, untuk pelaksanaannya di Induk apa bisa di pantinya masing-masing, Mas? Kalau di pantinya, apakah dimungkinkan ada apa? Ada tempat untuk pelaksanaan dan ada saksinya, Mas? Eh, di Induk aja, Mas, kita pastikan sih. Oh ya udah, kalau memang ditarik ke induk berarti dari panti harus datang ke induk, Mas. Biar biar ada saksi Untuk yang gladi menyaksikan. bersihnya, Mas, Mas Sewu. Gimana, Mas? Untuk gladi bersihnya, Mas. Untuk gladinya monggo bisa di panti masing-masing, tapi untuk pelaksanaan pada saat Sumpah Janji hari Rebunya harus di induk, Mas. Oh, nggih, nggih. Oke, itu aja, Mas. Kalau gladi bisa di lokasi masing-masing. Siap, JJ, Mas. Oke. Oke, Mas. Mohon izin Mas Ruli, Dari mana? dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Mas Ruli. Oke, siap, monggo. Oh, Mas Brian, nggih. Ji, izin Oh, Mas, ya, yang siap, Mas Brian. hanya konfirmasi saja penegasan untuk yang lingkup Dinas Pendidikan ini, untuk yang Mm-mm. gladi nanti bisa di satuan pendidikan masing-masing atau juga Bisa, harus Mas. juga dikumpulkan Bisa, di. Mas, bisa. Gladi itu boleh di tempat masing-masing, tapi pada saat pelaksanaan untuk Sumpah Janji harus terpusat, ya, Mas. Ji, siap. Ya. Ketika pelaksanaan Mas yang kedua, izin, Mm-mm. itu nanti saksi dari atasan langsung atau pejabat administrator. Kalau di tingkat cabang dinas, saran Desmudi Mas. Oke, kalau di cabang dinas pendidikan administratornya kan kepala Cabdin ya Mas ya. Kepala Mungkin cabang, karena Ji. masih ada sibuk dengan kegiatan SPMB, mungkin bisa Betul. diwakilkan sama nganunya Mas, kasihnya Mas. Kasih atau panjenengan bisa Mas. Oh, siap. Ji, Nah, siap. Matur ya. nuwun, Mas Ruli, Ya Ji. Mas Dian, nggih. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang masih kurang jelas terkait teknis pelaksanaannya, monggo ditanyakan saja, atau mungkin ada masukan begitu, misalkan di cabang dinasnya atau di OPD-nya masih ada kendala terkait sarpras atau sebagai macamnya, dapat didiskusikan di sini. Biar lana enak pasien. Eh, izin bertanya Mbak Dwi, Oke, maaf. monggo. Kalau dari Arif Zainuddin kan diminta perwakilan untuk agama Buddha nih, dari Dokter Dea. Itu 2 hari, hari pertama gladinya dan sumpahnya tanggal 24. Itu yang dong, berarti kan 2 hari berturut-turut. Itu harus hadir terus ya Pak ya? Karena dia dokter satu-satunya di tempat kami gitu loh meninggalkan dinas 2 hari. Oh, nggih, baik. Nanti akan kami sampaikan ke atasan, nggih, Ibu. Mungkin nanti solusinya seperti apa? Apakah gladinya bisa mengikuti di rumah sakit, hanya hadir pelantikannya saja, atau seperti apa, nggih? Nanti akan kami sampaikan dulu ke atasan, nggih. Oh, nggih, siap. Nanti siang atau gimana tuh? Jawabannya kapan gitu, Mbak? Iya, Pas. siap. Setelah acara ini, karena kan tadi izin Bapak Kepala Bidang melanjutkan acara sidang lainnya, begitu. Nanti akan kami sampaikan seperti itu. Tapi biasanya, kalaupun memang tadi dengan keadaan mendesak tadi, kemungkinan diperbolehkan Ibu. Cuman kan kami harus menaikkan kebijakan kepada PLH Kepala Badan, kemudian juga ke Kabit Mutasi dulu. Nggih, siap. Matur nuwun Mbak Dwi. Jadi terutama yang gladinya gitu. Kalau Baik. mewakili siap sih beliau. Oke, Nggih. baik Ibu. Nggih. Siap. Siap. Nggih. Matur nuwun Mbak Dwi. Sama-sama Ibu. eh Baik, ini dari Sujarwadi. Oh, tadi sabun, ya?
Dari Sujarwadi di chat room menanyakan untuk pelaksanaan daring di OPD masing-masing, untuk saksi berapa orang dan apakah ada ketentuan khusus. Jadi tadi sudah disampaikan untuk OPD minimal eselon 3, kemudian 1 orang saja. Kalau ketentuan khususnya tidak ada, namun harus hadir di ruangan yang sama dengan peserta yang diambil sumpahnya. Kemudian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk saksi pakaiannya seperti apa? Baik, untuk saksi yang ada di OPD, nggih. Saksi yang di OPD nanti pakaiannya pada hari itu. Jadi yang memakai korpri hanya peserta saja dan peserta yang hadir di BKD. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ditanyakan? Setelah ini tadi ada juga yang menanyakan, Mbak, bagaimana daftar nominatifnya, begitu nggih. Nanti setelah ini akan di-share, kemudian dapat dicek terlebih dahulu. Apabila ada kesalahan, nanti dapat menghubungi PIC yang tertera dalam surat. Kemudian dari Distanak ya, izin untuk saksi apakah harus duduk atau berdiri di sebelah peserta on cam atau hanya di ruangan saja. Jadi untuk saksi nanti boleh duduk, tidak harus di sebelah peserta, tapi ada di ruangan yang sama. Jadi tidak menyaksikan apabila nanti ada kesalahan ucap atau seperti apa nanti yang menjadi saksi itu dari saksi di OPD tersebut. Walaupun di PKD juga ada saksinya, tapi kan itu saksi untuk yang hadir secara langsung, begitu nih. Ada lagi mungkin yang akan ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, nanti setelah ini kami akan langsung mengirimkan daftar nominatifnya, dapat langsung dicek. Kemudian monggo untuk dicermati, karena di paling kanan tabel nanti ada petunjuk apakah yang bersangkutan itu hadir secara luring maupun secara daring. Kemudian tambahan khususnya bagi peserta yang hadir secara luring, kami meminta izin Bapak Ibu pengampu kepegawaian untuk menginfokan jauh-jauh hari. Takutnya begitu nih beliau atau pesertanya ada berhalangan, jadi dapat kami ganti gitu. Kemudian dari Capdim 12 ada pertanyaan, apabila sudah mengusulkan cuti dan tercetak apakah harus dibatalkan? Oke, harus dibatalkan Ibu. Nanti ini dari Capdim 12 mungkin hadir dapat berbicara langsung di ruang diskusi ini, mungkin bisa saya jelaskan langsung. Capdim 12 izin. Nggih, hadir. Baik Bapak. Jadi nanti seperti ini Pak, itu cuti apa nggih? Cuti tahunan. Oh, cuti tahunan. Jadi nanti pilihannya di YBS-nya. Apakah mau ikut cutinya atau mau melaksanakan sumpah janjinya? Dan nanti ditawarkan lebih dahulu. Nanti menghubungi saya atau Mas Ruling ya Pak untuk Oh, NIP-nya. siap. Pak Nggih. nanti akan kami dibatalkan melalui sistem jika memang tidak jadi cutinya. Tapi ketika beliau mungkin ada keperluan khusus yang tidak bisa diwakilkan, kemudian tidak jadi ikut sumpah janjinya, juga kami mohon konfirmasinya gitu dari Capim 12 ya. Nggih, Mungkin siap. ditawarkan lebih dahulu karena harus dalam keadaan hadir, tidak cuti. Begitu. Nggih, nggih. Kemudian saya lanjut untuk Cabin 2. Izin bertanya, Cabin 2 apakah hadir? Dapat Hadir, Mbak. berdiskusi, baik, dapat berdiskusi langsung dengan kami, nggih. Untuk Cabin peserta dari Satpen, apakah menghadirkan masing-masing saksi dari mboten? Nanti terpusat di Cabdin Mawon, nggih. Jadi Berarti hanya hadir, satu betul. dari Nanti yang menyiapkan dari Cabdin Mawon, jadi yang peserta yang hadir hanya hadir pesertanya saja. Oh ya, siap. Nggih. Ya, Iya, matur Mbak. suwun, Mbak. Sami, Mbak. Nggih. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ini juga berlaku untuk dinas yang lain yang memiliki balai atau UPT di bawahnya. Nanti yang menjadi saksi hanya satu di setiap lokasi. Titik lokasinya itu setiap tilok hanya saksinya satu saja. Jadi tidak perlu membawa atasan eselon 3 dari masing-masing UPD-nya. Monggo, apakah ada pertanyaan lagi?
Cukup ya, sampun dapat dimengerti. Baik tadi Bapak Ibu yang baru join ketika pertengahan atau di akhir diskusi, mungkin karena kendala jaringan. Saya sampaikan melalui room chat ini. Kemudian nantinya akan saya share di grup cuti dan KP gitu, agar nanti dapat disampaikan kepada masing-masing mengampu kepegawaian yang menangani sumpah janji. Gitu, izin. Mbak Putri, apakah ada tambahan? Cukup, Mas Ruli? Cukup, nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan kesempatan yang telah diberikan untuk menghadiri undangan kami di technical meeting ini. Nanti undangan gladi akan kami sampaikan menyusul. Nantinya akan dilaksanakan di tanggal 23 Juni, hari Selasa. Jadi H-1 sebelum pelaksanaan. Begitu nih Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya kami dari panitia dan tim mohon maaf. Selamat melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.